Halo semuanya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film animasi Donghua yang berjudul Soul Land. Film ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang bernama Tang San demi membalas kebaikan yang telah diberikan oleh kelompoknya dia rela melakukan suatu hal yang dilarang oleh sektenya. Sehingga dia dipandang sebagai pengkhianat. Bagaimanakah cerita selanjutnya? Mari kita bahas bersama-sama. Di sebuah kawasan yang tersembunyi terdapat kediaman yang sangat megah, bangunannya menjulang sangat tinggi serta dipenuhi dengan ornamen kayu di dalamnya. Terdapat sebuah sungai yang mengalir sehingga suasananya terlihat nampak tenang. Ini adalah sebuah tempat tinggal dari sekte Tang. Ketika saat malam kawasan tersembunyi itu sangat menyeramkan dengan kondisi yang gelap disertai petir yang menyambar. Terdapat sebuah aliran lava yang mengalir ke dasar dari kawasan itu. Di sana ada seorang laki-laki yang nampak merencanakan sesuatu. Dia melemparkan sebuah batu untuk mengukur seberapa dalam jurang itu. Lalu di sebelah kawasan tersembunyi itu tidak lain adalah hutan rimbun dan luas. Di sana muncul seorang pemuda laki-laki berjubah biru yang tampak sedang dikejar oleh sekelompok orang. Yang dimana itu adalah para ketua dari sekte Tang. Nampaknya para ketua itu ingin membunuh pemuda laki-laki itu. Sekelompok itu adalah orang-orang yang sangat kuat di mana dalam pengejarannya mereka mengeluarkan bermacam-macam teknik yang mungkin saja dapat membunuh orang dalam sekejap. Namun tampaknya yang dikejar adalah sosok laki-laki yang tidak kalah kuatnya juga. Sampai-sampai para ketua ini menyebutnya sebagai orang yang jenius. Yang pertama, salah satu dari ketua mengeluarkan jurus jarum tanpa bayangan. Secara kasat mata kemampuan ini sangatlah mengerikan, namun laki-laki itu mampu menghindarinya. Dia mengeluarkan dua macam teknik yang bernama Temsedo Step, yang kedua untuk penglihatan mata yang tajam. Tidak sampai di sana, para ketua pun mulai mengeluarkan teknik rahasianya yang lebih berbahaya dari teknik sebelumnya. Namun akibat dari teknik penglihatan mata yang tajam, lelaki itu pun bereaksi dengan cepat sehingga dia juga mengantisipasinya dengan sebuah teknik rahasia yang bernama tangan besi. Yaitu teknik yang dimana tangannya menjadi keras dan kebal terhadap racun. Seketika serangan dari ketua itu pun ditahan hanya dengan tangan kosong. Pengejaran pun berlanjut sampai di tepi hutan, di mana di sana terdapat sebuah kawasan yang menjadi kediaman dari sekte Tang. Laki-laki itu menuju ke sana yang dimana para ketua tetap mengejarnya karena hasrat ingin membunuhnya. Serangan demi serangan yang diluncurkan oleh para ketua, hal itu sebenarnya tidak membuat lelaki itu kewalahan dan tetap terus berjalan ke depan. Pengejaran berlanjut sampai di dalam kediaman sekte. Seluruh serangan yang dilancarkan oleh para ketua tetap saja tidak ada gunanya sama sekali. Hingga akhirnya pengejaran itu sampai di titik di mana tidak ada kesempatan untuk laki-laki itu lari lagi sehingga para ketua memintanya untuk menyerah saja. Laki-laki itu bernama Tang San dari sekte Tang. Di mana Tang San ini sebelumnya melanggar peraturan dari sektenya sendiri, yaitu memasuki perpustakaan rahasia dan mempelajari tekniknya tanpa izin. Yang mengakibatkan hukuman berat atas perbuatannya adalah kematian. Itulah alasannya kenapa para ketua terus mengejarnya. Dan sampailah Tang San pergerakannya terhenti. Di sana Tang San menyampaikan kepada para ketua apa sebenarnya yang dia tuju. Yang pertama, dia sadar bahwa mencuri teknik rahasia itu adalah salah dan konsekuensinya adalah hukuman mati. Tetapi sebenarnya dia tidak ada maksud untuk membocorkan teknik itu kepada siapapun. Yang kedua, dia adalah seseorang yang mencintai kelompoknya sendiri di mana itu adalah Tang Men. Dia sadar bahwa teknik dan kemampuannya itu dari adanya Tang Men. Terakhir, guna untuk membalas jasanya yang telah diberikan, maka Tang San ingin memberikan sesuatu yang sangat berharga untuk kelompoknya. Yaitu membuat sebuah teknik rahasia puncak dari teknik yang ada, maka mau tidak mau dia harus mencuri teknik rahasia dari perpustakaan itu untuk mengembangkan teknik rahasianya itu. Dan pada saat ini dia telah menyelesaikan tekniknya yang bernama Tang Men Outer Circle Ultimate Hidden Weapon. Oke, lanjut. Puncak dari teknik yang ada di Tang Men dan memberikan tekniknya secara cuma-cuma kepada Tang Men. Hal itu tidak disadari oleh para ketua sehingga sampai sekarang Tang San dicap sebagai pengkhianat.
Namun setelah Tang San memberitahukan apa yang dia tuju, ketua ke-1 pun langsung menyadarinya berdasarkan apa yang dia lakukan menjadi orang yang berkontribusi besar yang ada di kelompok Tang Men. Namun hal itu sudah terlambat, dengan berat hati Tang San memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan terjun ke jurang. Tang San pun berakhir dengan tragis di akhir hayatnya. Para ketua menyesalinya dan berpikiran untuk tetap mencarinya untuk dijadikan murid inti jika dia masih hidup. Ternyata yang seharusnya sudah mati dia kembali hidup dengan cara bereinkarnasi di kehidupan yang lain sebagai Tang San yang baru berumur 6 tahun. Dia tinggal di daratan yang bernama Dou Luo atau Soul Land. Dalam kehidupan ini terkenal dengan yang namanya Martial Soul. Kemampuan bela diri yang ada pada seseorang. Bukit di dekatnya daratan ada hutan yang ditempati oleh binatang suci. Tang San kecil sedang berkultivasi untuk mengembalikan teknik-tekniknya yang sudah dia kuasai di kehidupan sebelumnya, namun Tang San tidak dapat mengembalikan teknik itu sepenuhnya. Di kehidupan sebelumnya dia sudah menguasai banyak teknik, di antaranya Extreme Powerful Ice Drag Jack Hands dan Kegelapan Langit, yang semuanya itu belum dikuasai di kehidupannya yang sekarang. Tang San selesai berkultivasi dan kembali ke rumahnya yang berada di desa. Desa itu bernama Desa Suci. Sebuah desa yang berjumlah 300 keluarga yang rata-rata berprofesi sebagai penjual sayuran karena desa ini terletak sangat strategis berdekatan dengan kerajaan dan kota besar sehingga para penduduk di sana tampak berkecukupan dengan profesinya itu. Lalu Tang San pun kembali ke desanya dan menuju rumahnya. Dia kembali karena membuatkan makan malam untuk ayahnya. Tidak lama setelah itu datanglah kepala desa yang mengajak Tang San untuk keluar. Dia diajak bersama anak-anak desa yang lainnya karena saat ini waktunya untuk membangkitkan material soul. Diceritakan bahwa anak-anak yang sudah menginjak usia 6 tahun akan dikumpulkan oleh sang kepala desa untuk menguji apakah mereka memiliki roh pelindung atau tidak. Pengujiannya dilakukan oleh seorang master roh yang bernama Suyanto yang berasal dari Akademi Roh Pelindung. Tang San dan anak-anak lain kemudian diajak masuk ke dalam sebuah ruangan yang merupakan tempat untuk menguji kekuatan roh pelindung mereka. Kekuatan roh pelindung sendiri sangat bervariasi jenisnya dan tingkat kekuatannya. Contoh Suyanto yang memiliki roh pelindung serigala hutan. Jenis ini sangat cocok untuk bertarung. Singkat cerita, anak pertama maju untuk melihat jenis roh pelindungnya. Dari tangan kanannya memvisualisasikan teknik rohnya. Dalam hal ini terlihat alat pertanian yaitu sabit. Oke, lanjut. Masuk ke tes yang kedua. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kekuatan sebuah bola cahaya akan menyala terang jika yang menyentuhnya punya cukup energi roh, namun sayangnya anak ini tidak memiliki cukup energi roh. Dia dinyatakan gagal karena kekuatan roh pelindungnya tersebut tidak akan pernah bisa berkembang. Dan kabar buruknya sebagian besar anak di desa ini memiliki roh pelindung yang lemah dan tidak memiliki cukup energi. Dijelaskan bahwa tidak memiliki energi roh mau berlatih sekeras apapun maka akan sia-sia, dengan kata lain mereka tidak akan bisa menjadi master roh. Sampai akhirnya kini hanya tersisa Tang San sebagai anak terakhir yang akan mencoba untuk mengikuti tes. Dari tangan kanannya dia menunjukkan roh pelindung yang berbeda dari anak-anak lain, yaitu rumput biru perak, tetapi anehnya Tang San juga telah membangkitkan roh pelindung palu di tangan kirinya. Namun Tang San lebih memilih untuk menyembunyikannya dan hanya menunjukkan roh pelindung biru peraknya saja. Sayangnya Suyanto malah mengatakan kalau rumput biru perak adalah jenis roh pelindung yang lemah. Oleh sebab itu Suyanto enggan untuk melanjutkan ke tahap tes yang kedua. Karena sudah pesimis kalau Tang San tidak akan punya energi roh dengan roh pelindung rumput biru perak. Akan tetapi Tang San bersikeras agar diizinkan untuk mencobanya. Dan benar saja saat Tang San menyentuh bola itu seketika sinar yang menyilaukan menerangi seluruh ruangan. Yang menandakan bahwa Tang San memiliki energi roh tingkat tinggi. Meskipun bisa dikatakan spesial, namun Suyanto masih pesimis mengingat roh pelindung rumput biru perak memang benar-benar lemah dan belum ada sejarahnya yang bisa berkembang terlalu jauh. Setelah ujian usai, Pak Kepala Desa memberikan kabar baik bahwa Suyanto meninggalkan undangan kepada Tang San untuk mendaftarkan dirinya ke Akademi Roh Pelindung yang berada di kota.
Sesampainya di rumah Tang San kemudian memberitahukan dan meminta izin untuk mendaftar di akademi tersebut yang akan diadakan 3 bulan lagi, namun sayangnya sang ayah dengan tegas menolaknya dengan memberikan alasan yang jelas. Masih belum menyerah Tang San mencoba untuk meyakinkan ayahnya, dengan menunjukkan roh pelindung miliknya. Lalu salah satu roh pelindungnya berwujud palu hautin dan juga rumput biru perak. Setelah melihat anaknya mewarisi kekuatannya sang ayah pun mulai mempertimbangkan keinginan Tang San. Dari sinilah kita mengetahui masa lalu dari ibu Tang San yang gugur di medan perang pada masa lalu, serta sosok ayah Tang San yang ternyata bukan orang sembarangan. Singkat cerita ayah Tang San berubah pikiran dan mengizinkan Tang San untuk masuk ke akademi tersebut. Namun Tang San harus berjanji untuk tidak menceritakan kepada siapapun jika Tang San memiliki roh pelindung palu hautin. Singkat cerita 3 bulan telah berlalu Tang San dan Pak Kepala Desa pergi ke kota Nauding untuk mendaftarkan dirinya ke akademi tersebut. Di saat yang bersamaan terlihat juga seorang gadis kecil pemilik roh pelindung kelinci bernama Xiao Wu yang juga akan ikut mendaftar di akademi. Kembali ke Tang San, akhirnya Tang San sampai di gerbang masuk akademi namun penjaga gerbang di sana tidak mengizinkannya untuk masuk. Karena tidak percaya dengan Tang San dan kepala desa yang terlihat sangat miskin, bahkan undangan yang diberikan pun dia lempar karena menganggap itu undangan palsu. Tang San yang sangat kesal karena sudah diremehkan langsung memukul penjaga gerbang itu hingga terlempar. Ketika perkelahian makin serius muncullah salah satu guru akademi yang bernama Master Xiao, yang kemudian Master Xiao memastikan undangan yang dibawa Tang San ini adalah asli. Dijelaskan kalau Master Xiao ini adalah seorang guru yang sudah tidak mengajar, kegiatan sehari-harinya adalah melakukan penelitian, kemampuan penelitiannya sudah tidak diragukan lagi, bahkan hanya melihat undangan milik Tang San saja dia langsung bisa menyimpulkan kalau Tang San memiliki roh ganda. Setelah mendengar penjelasan dari Master Xiao yang cukup masuk akal, Tang San pun langsung mengaguminya, ditambah lagi Master Xiao mengatakan bahwa Tang San sangat spesial dan berpotensi menjadi seorang Master Roh terhebat di masa depan. Hingga akhirnya Tang San pun berlutut dan meminta Master Xiao bersedia untuk menjadi gurunya. Singkat cerita setelah pembicaraan mereka, Tang San pun diantar ke ruang TU untuk mengurus segala administrasi pendaftaran. Namun di sana Tang San malah diketawai oleh petugas TU dan memandang rendah Master Xiao. Menurut mereka Master Xiao hanyalah badut akademi yang kegiatannya hanya mengarang teori-teori aneh. Alasan kenapa Master Xiao masih dihargai, karena Master Xiao teman dekat dari kepala akademi. Meskipun Tang San sudah mendengar orang-orang mengejek Master Xiao, namun Tang San tidak sedikit pun menurunkan kekagumannya kepada Master Xiao. Karena Master Xiao satu-satunya orang yang mampu mengetahui kalau Tang San memiliki roh pelindung ganda. Hal ini jelas membuktikan kalau dialah guru yang hebat. Sesampainya Tang San di asrama, dia langsung mendapatkan serangan dari salah satu murid akademi, namun dalam sekejap Tang San mampu mengalahkannya. Hal ini membuat anak-anak yang lainnya mengaguminya dan menobatkan Tang San menjadi ketua di asrama. Selang beberapa saat muncullah Xiao Wu, gadis kelinci yang sebelumnya sempat kita lihat bertemu dengan Tang San, masih dalam rangka memperebutkan siapakah yang lebih pantas menjadi ketua di asrama. Sesuai peraturan yang berlaku, siapakah yang paling hebat maka dia adalah ketuanya. Mereka pun melakukan pertarungan singkat yang dimana Xiao Wu ini dapat mengalahkan Tang San dengan catatan Tang San ini belum mengeluarkan semua kemampuannya. Tapi itu saja sudah cukup membuat Tang San terkesan karena Tang San sebelumnya belum pernah melihat teknik itu di dunia sebelumnya. Dengan kemenangannya ini Xiao Wu pun menjadi ketua asrama. Oke, lanjut. Ketika mereka pergi ke kantin, beberapa anak yang lain mengejek kelompok Waseng. Ternyata di akademi ini terdapat tingkat asrama dibagi berdasarkan status sosial. Anak-anak orang kaya mendapat tempat seperti hotel. Sedangkan asrama Waseng ini hanyalah asrama biasa untuk anak-anak miskin. Xiao Wu yang kesal sempat ingin memulai keributan namun berhasil dicegah oleh Tang San. Keesokan harinya secara pribadi Tang San pun menemui Master Xiao untuk menunjukkan roh pelindung palu hautin di tangan kirinya. Setelah merasa kalau energi roh Tang San sudah cukup untuk naik level, Master Xiao pun mengajak Tang San untuk berburu cincin roh di keesokan harinya.
Di sini Master Shou menjelaskan mau berlatih sekeras apapun tanpa cincin roh maka tidak akan bisa naik level. Akan tetapi Master Shou juga melarang Tang San untuk memasukkan cincin roh kepada palu Hao-Tin karena belum saatnya dan juga akan berbahaya untuk Tang San jika memaksakannya. Menurut Master Shou saat ini akan lebih baik jika Tang San berfokus saja untuk mengembangkan rumput biru perak miliknya. Master Shou kembali menjelaskan tipe-tipe kekuatan roh pelindung yang bisa dikembangkan, misalnya saja tipe binatang, roh ini sangat cocok menjadi seorang fighter dalam pertarungan. Sementara untuk Tang San sendiri Master Shou menyarankan sebagai tipe pengontrol, Tang San bisa mengembangkan sifat lentur dan fleksibilitas rumput biru peraknya menjadi perangkat yang bisa mendukung tim dalam sebuah pertempuran. Tetapi yang perlu diingat, memilih siluman roh juga tak boleh sembarangan karena harus memiliki kecocokan dengan jenis roh pelindung. Tercatat ada beberapa kasus penolakan dari penyatuan cincin roh yang berakibat pada gagalnya naik level. Singkat cerita, keesokan harinya Master Shou dan Tang San pergi ke hutan untuk berburu cincin roh untuk Tang San. Di hutan ini banyak siluman roh yang berkeliaran secara bebas. Dalam perjalanan Master Shou memberikan sebuah sabuk yang berguna untuk menampung banyak barang secara praktis. Lalu dia menjelaskan mengenai klasifikasi siluman roh yang bisa dibedakan berdasarkan umurnya. Ada yang berumur ratusan tahun, ribuan tahun sampai 100.000 tahun, dan semakin tua umurnya maka akan semakin kuat juga siluman rohnya, sehingga tak jarang Master Roh membuat tim untuk menaklukkannya. Oke, lanjut. Hutan berburu merupakan suatu tempat yang dijaga ketat sehingga jika ingin masuk harus memiliki ID card sebagai tanda kalau mereka memiliki izin untuk berburu. ID card sendiri memiliki 6 tingkatan yang ditunjukkan dengan simbol-simbol yang terukir. Simbol-simbol tersebut mewakili ke-6 Master Roh legendaris. Semakin tinggi tingkatan ID card-nya maka semakin banyak juga wilayah yang bisa diakses. Dijelaskan ID card tertinggi hanyalah dimiliki oleh Master Roh bergelar Daoluo. Sesampainya di dalam hutan mereka langsung mulai melakukan pencarian. Master Shou mengeluarkan roh pelindungnya yang berbentuk hewan mutasi yang bernama Liu Shenpao. Kemampuannya adalah memiliki penciuman yang sangat tajam dan dapat melancarkan serangan kentut halilintar. Dijelaskan juga bahwa roh pelindung terkadang juga mampu melakukan mutasi. Sayangnya roh pelindung milik Master Shou ini bermutasi menjadi lebih lemah. Hal inilah yang membuat Master Shou mentok di level 30. Mereka berdua lalu melanjutkan pencarian dan masuk ke dalam hutan. Sempat bertemu dengan siluman roh kucing muda berumur 10 tahun namun belum cocok untuk menjadi roh pertama Tang San. Selanjutnya ada siluman tanaman bambu. Roh ini memiliki kulit yang keras meskipun lumayan cocok namun masih bukan yang terbaik untuk rumput biru perak milik Tang San. Master Shou menyarankan agar Tang San memiliki siluman roh beracun dan memiliki pertahanan yang sangat kuat. Pencarian mereka pun berlanjut sampai larut malam dan sekelompok serigala yang lapar sedang mengintai dan siap menyerang mereka. Beruntung dapat diatasi Liu Shenpao, namun hal ini memicu makhluk yang lebih kuat untuk datang karena tergiur aroma bau darah yang berceceran. Siluman tersebut memiliki bentuk ular beracun berusia 400 tahun. Siluman ini memiliki racun yang mematikan dan pertahanan yang kuat. Singkat cerita, Tang San berhasil membunuh siluman roh ular tersebut dengan menancapkan pedangnya tepat di rahang siluman tersebut. Setelah berhasil membunuhnya, Tang San pun langsung menyerap cincin roh untuk menjadi cincin roh pertamanya. Setelah berhasil penyerapan cincin roh tersebut, kini rumput biru perak milik Tang San telah berkembang menjadi rumput beracun. Namun di sisi lain Master Shou tengah terluka karena terkena racun. Beruntung Tang San dapat mengatasinya dengan ilmu yang pernah dia dapat dari ayahnya. Setelah Master Shou, siuman Tang San pun langsung menunjukkan skill pertamanya, yaitu tali akar beracun dalam radius 50 meter. Setelah kembali ke Akademi Master Shou yang merasa pemulihannya akan membutuhkan waktu cukup lama sehingga Master Shou pun memberikan buku penelitiannya. Karena Master Shou sadar untuk beberapa waktu ke depan Master Shou tidak bisa melatih Tang San, buku penelitian yang diberikan kepada Tang San ini berisi cara paling efektif untuk mengembangkan roh pelindung. Selain itu juga Master Shou menyarankan Tang San untuk mendaftar ke cabang akademi. Sesampainya di cabang akademi, Tang San pun bertemu dengan kakek Matiu dan juga bertemu kembali dengan Suyanto.
kemudian kakek Matiu mengajak Tangsan ke ruangan untuk mengetes kelayakan Tangsan. Hasil tes Tangsan sangat mengejutkan kakek Matiu karena Tangsan menggunakan roh ular mendrik sebagai cincin roh pertamanya. Tangsan pun mengatakan kalau gurunya adalah Master Shou. Kakek Matiu pun kembali terkejut karena hal ini. Membuktikan kalau teori-teori yang selama ini dianggap aneh sekarang sudah terbukti benar. Dalam perjalanan kembali ke Akademi, Tangsan pun melihat orang-orang pandai besi yang sedang melakukan pekerjaannya dan Tangsan pun terlihat ingin bergabung. Untuk menjadikan pekerjaan paruh waktu, Tangsan pun lalu menunjukkan keahliannya menempa besi yang dulu pernah diajarkan oleh ayahnya. Terlihat ayah Tangsan yang ternyata secara diam-diam selalu mengawasi putranya tersebut. Ayah Tangsan lalu pergi menemui Master Shou untuk meminta Master Shou menjadi guru Tangsan sekaligus untuk menjaganya. Karena ayah Tangsan akan pergi untuk menjalankan misi rahasia. Dari sini terungkap kalau ayah Tangsan bernama Tang Hao, seorang master roh legendaris pemegang gelar Dao Luo yang dijuluki sebagai Master Hao Tin. Singkat cerita, 1 tahun pun telah berlalu. Tangsan dan Shou kini telah menyelesaikan tahun pertamanya di akademi. Pada libur tahunan, Tangsan mengajak Shou ke rumahnya, namun rumahnya nampak kosong dan sepi. Lalu muncullah Pak Kepala Desa. Dia menjelaskan bahwa ayah Tangsan sudah pergi cukup lama meninggalkan desa. Dia lalu menitipkan surat untuk Tangsan. Isi surat itu jika ayah Tangsan akan pergi dalam waktu yang lama karena mengemban misi rahasia. Dia berjanji jika Tangsan sudah menjadi master roh paling kuat mereka akan bertemu lagi. Tangsan pun menjadi sangat sedih karena kini dia tidak memiliki siapa-siapa lagi. Bernasib sama dengan Shou menjadi sebatang kara. Tangsan pun lalu meminta Shou untuk menjadi adiknya dan akan selalu melindungi Shou. Tangsan pun bertekad akan menjadi orang paling kuat. Setelah 5 tahun berlalu, kini Tangsan telah lulus di Akademi Nouding sehingga perlu mendaftar ke akademi yang memiliki jenjang lebih tinggi. Begitu banyak pilihan akademi, namun Master Shou menyarankan Tangsan untuk bergabung dengan Akademi Sri Lanka. Nah, bagaimana sobat, semakin seru bukan? Oke, mungkin cukup sekian dulu pembahasan alur cerita kali ini, nantikan di video selanjutnya.